Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang beberapa algoritma pengurutan, yaitu algoritma bubble sort, algoritma insertion sort, dan yang terakhir adalah algoritma selection sort, di mana algoritma tersebut merupakan algoritma yang bisa dikatakan lebih sederhana dan tidak terlalu kompleks, dan bisa digunakan untuk data-data yang tidak terlalu besar. Bagaimana untuk mengatasi data atau untuk mengurutkan data yang jumlahnya sangat besar? Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Salah satunya adalah menggunakan algoritma yang di dalamnya ada rekursi. Apa itu rekursi? Nanti akan kita pelajari di slide ini. Baik, kita mulai dulu dari tujuan pembelajaran yang ada atau yang akan dilaksanakan pada sesi kali ini. Antara lain adalah yang pertama mengetahui definisi rekursi, kemudian kegunaannya juga, kemudian mengetahui algoritma pengurutan tingkat lanjut atau yang bisa dikatakan lebih advance atau lebih efisien untuk data-data yang jumlahnya lebih besar. Algoritma tersebut antara lain adalah merge sort, quick sort, dan heap sort. Adapun outline dalam slide ini antara lain adalah rekursi, kemudian merge sort, kemudian quick sort, dan heap sort. Rekursi sendiri merupakan salah satu syarat yang harus atau yang bisa digunakan untuk menjalankan tiga algoritma pengurutan advance itu, yaitu merge sort, quick sort, dan heap sort. Baiklah, kita mulai pembahasannya dari awal dulu, yaitu berkaitan dengan looping. Looping di sini bisa berupa looping for atau looping do while atau while do. Seperti ilustrasinya dalam gambar ini dari anak panah, kemudian di situ ada busur yang saling mengikuti. Itu maksudnya adalah suatu looping yang tidak ada atau proses looping yang berjalan dari satu titik ke titik yang lain yang tidak ada hentinya. Nah, ketika kita menggunakan looping dalam pemrograman itu, kadang kita mengalami kesulitan. Misalnya pada saat kita menggunakan looping while atau menggunakan for, kadang looping itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga itu akan menyebabkan program yang akan kita gunakan itu menjadi tidak bisa digunakan. Pada kasus tertentu, looping ini kadang tidak bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan komputasi berulang, terutama dalam programming. Misalnya, salah satunya adalah pada proses pengurutan. Nah, pada proses pengurutan yang lebih advance, itu ada beberapa algoritma yang tidak bisa dilakukan dengan for. Nah, untuk mengatasi keterbatasan itu, keterbatasan tidak bisa dilakukan dengan looping for maupun looping do while atau while do, itu kita bisa atasi dengan salah satunya adalah menggunakan rekursi. Salah satunya adalah menggunakan rekursi. Nah, apa itu rekursi? Rekursi bisa dikatakan sebagai proses pengulangan sesuatu dengan cara kesamaan diri. Nah, contohnya adalah ini, misalnya ada sebuah cermin yang secara paralel dia mencerminkan cermin dan akhirnya sampai ke belakang itu, dan itu
itu bisa dikatakan sebagai suatu contoh nyata rekursi, yaitu cermin yang mencerminkan cermin yang tidak ada selesainya. Ini disebut sebagai rekursi yang tidak ada habisnya. Pengertian yang lain adalah rekursi itu merupakan suatu proses yang dapat memanggil dirinya sendiri, di mana di dalamnya terdapat pengertian suatu prosedur atau fungsi. Perbedaannya adalah rekursi itu dapat memanggil dirinya sendiri, sedangkan prosedur atau fungsi itu harus dipanggil melalui pemanggil prosedur atau fungsi atau eksekusi perintah. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu fungsi, misalnya fungsi A gitu ya, atau fungsi misalnya untuk fungsi penjumlahan gitu ya, fungsi tersebut harus kita panggil, misalnya fungsi jumlah. Nah, nanti ketika kita membuat program, maka fungsi jumlah itu harus dipanggil. Kenapa? Karena kalau tidak dipanggil, maka fungsi tersebut tidak akan dieksekusi. Berbeda dengan rekursi, dia tidak perlu memanggil fungsi tersebut, tetapi langsung bisa dijalankan, atau dia memanggil fungsi sendiri, diri sendiri, tanpa harus memanggil berulang-ulang. Nah, dalam pemrograman, rekursi ini merupakan salah satu solusi sederhana saat perulangan while dan while do itu tidak dapat digunakan atau tidak bisa mengatasi permasalahan ini. Contoh sederhana yang bisa digunakan sebagai perumpamaan dalam pembahasan ini adalah perhitungan faktorial. Ini adalah contoh suatu perhitungan faktorial. Di dalam ilmu matematika, rumusnya adalah n faktorial sama dengan n dikalikan n-1, dikalikan lagi n-2, dikalikan lagi hingga yang terakhir nilainya adalah atau nilai angka yang nomor 1. Contohnya sebagai berikut, misalnya 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 24. Sama juga contoh yang lain, misalnya 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Nilainya berapa? Nilainya adalah 720. Atau bisa juga ditulis 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial sendiri itu adalah 3 kali 2 kali 1. Sama hasilnya. Nah, cara perhitungan ini dapat dilakukan menggunakan loop, di mana masing-masing bilangan dikalikan dengan bilangan sebelumnya yang lebih kecil. Cara inilah yang disebut sebagai iteratif. Iteratif itu artinya adalah dia berulang. Ketika satu selesai, kemudian mengulang proses yang sama hingga proses yang terakhir. Nah, contoh programnya bisa dilihat di buku yang sudah Anda beli melalui bookstore itu. Ada beberapa unsur rekursi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kondisi. Kondisi dalam rekursi itu ada dua. Yang pertama adalah kondisi simple atau base case atau kasus paling mendasar, di mana kondisi ini merupakan kondisi paling sederhana atau kejadian dasar yang secara langsung dapat diselesaikan tanpa harus menggunakan rekursi. Sementara kondisi yang lain adalah kondisi di mana permasalahan itu harus diatasi atau harus diselesaikan dengan cara memanggil fungsi itu sendiri sampai akhirnya berada pada kondisi yang setidaknya mendekati atau mendekati simple case. Sehingga perlu ada namanya suatu tanda atau flag. Flag itu digunakan untuk memastikan bahwa semua recursive case itu sudah tereduksi ke dalam simple case atau base case. Jadi artinya misalnya ketika ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan dengan suatu rekursif, maka kondisinya harus setidaknya mendekati rekursif atau simple
case atau base case tersebut, sehingga dapat diselesaikan tanpa harus menggunakan rekursi. Kelebihan dan kekurangannya apa? Beberapa kelebihan menggunakan rekursi antara lain adalah memudahkan kita dalam melakukan perulangan dengan batasan yang lebih luas atau dalam skala yang lebih besar. Dapat juga melakukan perulangan dengan batasan fungsi. Akan tetapi, ada beberapa kekurangan penggunaan rekursi. Antara lain adalah kita tidak dapat melakukan perulangan secara bersarang atau looping di dalam looping, atau bisa dikatakan sebagai nested loop. Terus kadang juga kita malah menjadi bingung atau bisa kadang menjadi lebih sulit untuk dipahami dan hanya sesuai jika diterapkan pada permasalahan tertentu. Artinya tidak semua permasalahan pemrograman dalam pemrograman itu dapat diatasi dengan rekursi. Cukup dengan, kalau misalnya sudah cukup dengan looping itu sudah selesai, berarti tidak perlu menggunakan rekursi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah error tracing-nya itu atau pelacakan kesalahan itu sedikit lebih sulit dilakukan karena dia akan melakukan looping terus, sehingga dia tidak terlalu terlihat di mana letak kesalahannya itu. Nah, proses rekursi ini sedikit lebih rumit karena terdapat pemanggilan fungsi yang berulang-ulang dan pengambilan data dan pemanggilan data yang ditumpuk. Kegunaannya apa? Nah, pada sesi kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan atau kita akan belajar tentang kegunaan rekursi dalam teknik pengurutan. Nah, pengurutan untuk algoritma apa saja itu? Antara lain adalah mergesort, quicksort, dan heapsort. Apa itu mergesort? Mari kita mulai. Mergesort merupakan pengurutan data yang dilakukan dengan cara memecah atau membelah atau split gitu ya dalam bahasa Inggrisnya, kemudian menyelesaikan setiap bagian yang dipecah tersebut, selanjutnya menggabungkannya kembali menjadi satu urutan. Metode ini juga sering disebut dengan metode divide and conquer. Artinya adalah membagi data tersebut, kemudian setelah membagi, setiap bagiannya itu diselesaikan, di mana proses pembagian ini dilakukan secara rekursif atau secara terus-menerus, secara berulang, di mana data dalam subbagian itu menjadi satu bagian tunggal. Nah, nanti di dalamnya setelah itu ada namanya penggabungan atau merging. Setiap subbagian yang dipotong tadi dilakukan setelah data tidak dapat dibagi lagi dengan memperhatikan urutan data yang diinginkan, apakah itu secara urutan ascending atau secara descending. Tahapannya bagaimana? Tahapannya adalah yang pertama divide, seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Metode ini disebut sebagai metode divide and conquer. Artinya adalah divide itu membagi dan conquer itu artinya selesaikan. Nah, tahap pertama adalah divide. Tahap divide itu artinya membagi data menjadi dua bagian. Contohnya kita memiliki array A, di mana array itu dibagi menjadi dua bagian yang tidak beririsan atau disjoint. Misalnya kita bagi menjadi namanya array A1 dan array A2. Jika pembagiannya masih terlalu besar, maka masing-masing bagian di dalamnya bagian itu harus dibagi lagi menjadi dua bagian, sehingga bagian-bagian yang dibagi tadi tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian terkecil. Tahap berikutnya adalah tahap rekursi. Nah, masing-masing bagian ini diurutkan dengan cara rekursif.
setiap bagian yang dipotong tadi maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah tahap conquer, artinya adalah tahap untuk menyelesaikan. Menyelesaikan yang mana? Menyelesaikan bagian-bagian yang dipotong tadi harus diurutkan. Setiap potongan diurutkan, setiap potongan itu terdiri dari minimal 2 bagian. Misalnya ada angka 2 dan 3, maka 2 dan 3 tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu atau diurutkan terlebih dahulu, baru kemudian bisa lanjut atau bisa digabungkan antara bagian yang sebelahnya dengan bagian semuanya. Setelah diurutkan, maka masing-masing bagian array itu digabungkan dan diurutkan kembali sehingga menjadi satu array utuh yang telah disusun secara urut. Ini adalah contoh pengurutan array. Kita punya data array, misalnya array A terdiri dari bilangan 4, 3, 15, 2, 9, 6, 20, dan 18. Nah, sesuai dengan aturan atau tahapan dari Mergesort tadi, yang pertama adalah kita akan membagi data array ini menjadi 2 bagian. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Kalau dibagi 2 menjadi 4 bagian. Menjadi setiap bagiannya berisi setiap bagian berisi 4 data, yaitu bagian yang pertama berisi 4, 3, 15, 2. Kemudian bagian yang kedua terdiri dari 9, 6, 20, dan 18. Apakah data tersebut masih bisa dibagi lagi? Kita cek. Oh, ternyata masing-masing bagian ini masih bisa dibagi lagi. Kita bagi menjadi 2 bagian masing-masing, yaitu 4 dan 3, 15 dan 2, kemudian 9, 6, 26, 18 ini dibagi menjadi 2, yaitu 9 dan 6, 20, dan 18. Nah, berikutnya bagaimana? Berikutnya adalah setelah semua bagian ini sudah tidak bisa dibagi lagi, artinya bagian tersebut terdiri dari minimal 2. Kalau 3 ya sudah cukup, tetapi kalau 4 masih harus dibagi lagi. Maka masing-masing bagian ini diselesaikan atau di-conquer. Yang pertama adalah bagian pertama adalah 4 dan 3, maka diurutkan dibandingkan yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil adalah yang 3, maka diurutkan menjadi 3 dan 4. Bagian yang kedua terdiri dari angka 2 dan 15. Yang di atas adalah 15 dan 2. Yang terkecil yang mana? Yang terkecil setelah dibandingkan adalah 2 lebih kecil dibanding 15, maka diurutkan. Bagian berikutnya adalah angka 9 dan 6. Ternyata yang 6 lebih kecil dibanding 9, dan bagian yang terakhir adalah 20 dan 18. Yang bagian kecil adalah 18 lebih kecil dibanding 20. Nah, ini semua masing-masing sudah urut. Masing-masing bagian sudah urut. Berikutnya adalah merging atau menggabung masing-masing bagian yang saling berdekatan. Nah, ini bagian pertama, 2, 3, 4. Bagian 1 dan 2 sudah saling berdekatan, maka diurutkan, digabung menjadi 2, 3, 4, 15. Bagian kedua juga diurutkan menjadi 6, 9, 18, dan 20. Nah, setelah itu baru kedua bagian tersebut digabung menjadi 1, sehingga urutan terakhirnya menjadi 2, 3, 4, 6, 9, 15, 18, dan 20. Ini adalah proses akhir dari tahapan Mergesort atau algoritma pengurutan merging atau pengurutan secara penggabungan atau bergabung. Ini ada penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa paling atas merupakan sebuah array yang terdiri dari himpunan bilangan yang akan diurutkan. Ada bilangan 4, 3, 15, 2, 9, 6, 20, dan 18 tadi ya. Kemudian larik berikutnya dibagi menjadi atau di-split menjadi 2 bagian hingga array tersebut tidak dapat dipecah lagi.
Berikutnya, pada masing-masing bagian terkecil, data diurutkan dari yang terkecil ke besar. Ini kembali ke keinginan awal atau kemauan awal, mau diurutkan secara ascending atau descending. Kalau diurutkan secara ascending, maka diurutkan dari yang paling kecil dulu, kemudian dilanjutkan ke yang paling besar. Hasil pengurutan tiap bagian yang display tadi kemudian digabungkan kembali menjadi satu himpunan pilihan yang sudah urut. Analisisnya bagaimana? Nah, kita analisis secara singkat. Secara teknis, menurut penelitian, algoritma merge sort ini memiliki proses pengurutan yang sudah lebih cepat dibandingkan selection sort dan insertion sort, terutama untuk data yang cukup besar. Jadi kalau kita bandingkan dengan dua algoritma yang kita pelajari minggu lalu, atau algoritma pengurutan sederhana yaitu selection sort dan insertion sort di minggu lalu, itu merge sort ini memiliki tingkat kecepatan yang lebih tinggi dibanding dua algoritma tadi, yaitu insertion sort dan selection sort. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya yaitu membutuhkan setidaknya ruang memori 2 kali lebih besar karena dilakukan secara rekursif dan memakai 2 elemen secara terpisah, sehingga membutuhkan space memori yang lebih besar dibanding dengan metode insertion sort atau selection sort. Kita lanjutkan pembahasannya dengan algoritma yang kedua, yaitu algoritma quicksort, yaitu suatu algoritma yang digunakan untuk mengurutkan suatu data yang di dalamnya harus menggunakan cara rekursi tersebut terlebih dahulu. Nah, apa itu quicksort? Adalah suatu algoritma pengurutan data. Dari namanya adalah quicksort, artinya adalah pengurutan cepat, di mana penjelasan dari quicksort itu adalah pengurutan data secara cepat menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi tertentu. Nah, metode ini sering juga disebut dengan partition exchange sort atau pengurutan pergantian partisi atau pembagi. Ini hampir mirip dengan metode sebelumnya, yaitu merge sort, di mana datanya itu harus dibagi terlebih dahulu. Untuk meningkatkan efektivitas dari metode ini digunakan pola penukaran 2 elemen dengan jarak yang cukup besar. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa metode ini mirip dengan metode yang sebelumnya, yaitu menggunakan strategi divide and conquer yang hampir sama dengan merge sort tadi, namun tidak memerlukan penyimpanan tambahan. Sehingga konsekuensinya ada kemungkinan bahwa data yang dipecah itu tidak sama panjang. Nah, kalau di merge sort tadi kan dua data yang dibagi itu harus memiliki jumlah yang sama besar. Misalnya tadi dicontohkan bahwa jumlahnya 8, maka dua bagian tersebut harus memiliki jumlah yang sama, yaitu bagian pertama berisi 4 bagian, bagian kedua berisi 4 bagian pula. Tetapi untuk yang quicksort ini tidak harus dalam jumlah yang sama. Contohnya, kita memiliki data array, yaitu data array A terdiri dari 9 indeks, di mana di dalamnya ada isinya adalah angka 7, 3, 10, 6, 5, 2, 8, 4, dan 9. Nah, kalau dibuat lare atau dibuat ilustrasi, ini misalnya begini. Ini adalah value-nya tadi, yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah indeks dari array tersebut. Nah, langkah pertama
Ini akan saya jelaskan algoritmanya atau langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan pivot. Apa itu pivot? Pivot itu bisa dikatakan sebagai sandaran, bisa dikatakan sebagai base-nya atau basisnya. Nah, bagaimana cara menentukan pivot itu? Caranya adalah rumusnya ini. Pivot sama dengan indeks awal ditambah indeks yang paling akhir, kemudian dibagi menjadi 2. Nah, contohnya ini. Kita memiliki indeks yang awal adalah indeksnya 0, kemudian indeks yang terakhir adalah indeksnya 8. Dijumlah menjadi 0 tambah 8 sama dengan 8, dibagi 2 sama dengan 4. Sehingga pivotnya adalah berada di nilai atau berada di indeks keempat, yaitu angka 5. Ini sudah ditandai dengan warna yang agak berbeda. Kemudian tahap berikutnya adalah di algoritma quickshot itu nilai yang di sebelah kanan itu harus lebih besar dibanding dengan nilai yang lebih dibanding dengan sisi kiri. Nah, ini kan di quickshot ini kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu sublist bagian kiri dan sublist bagian kanan. Nah, sublist untuk quickshot tersebut syaratnya yang di sebelah kanan itu harus memiliki nilai lebih besar dibanding dengan sublist yang sebelah kiri. Nah, kita periksa. Kita yang sebelah kiri ada angka 7, 3, 10, 6, 7, 3, 10, dan 6 maksud saya. Kemudian yang sebelah kanan ada nilai 2, 8, 4, dan 9. Nah, kita cek dari yang pertama, ternyata jika dibandingkan pivotnya, maka nilai 7 memiliki nilai yang lebih besar dibanding dengan nilai pivot atau angka 5 ini. Sehingga karena lebih besar, maka dia harus diputar atau dipindah ke sebelah kanan. Kita ambil salah satu saja, misalnya kita ambil yang 4, karena 4 yang lebih kecil. Kemudian kita pindah sehingga menjadi 4 berada di posisi indeks paling awal, kemudian yang 7 berada di indeks ke-7 yang dimiliki oleh atau yang indeks awalnya tadi diisi angka 4. Berikutnya kita periksa lagi sebelah kanannya atau indeks ke-1. Apakah lebih besar dibanding pivotnya? Ternyata tidak lebih besar. Karena tidak lebih besar, maka tidak perlu dilakukan perubahan. Berikutnya kita periksa lagi indeks yang kedua. Apakah nilainya lebih besar dibanding pivot? 10 memiliki nilai lebih besar dibanding nilai pivot, yaitu 5. Nah, untuk itu maka 10 harus dipindah ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini yang memiliki nilai lebih kecil yang mana? Yaitu angka 2. Maka 10 dipindah ke 2 dan 2 dipindah ke indeks 10. Nah, ini nilainya menjadi 4, 3, 2, 6. Kemudian yang sisi sebelah kanan angkanya adalah 10, 8, 7, dan 9. Berikutnya bagaimana? Berikutnya yang sebelah kanan ini yang pivot ini, jika dibandingkan yang sebelah kirinya, maka nilainya kan lebih kecil. Karena itu maka harus ditukar antara 5 dan 6. 5 ditukar ke kiri, 6 digeser dipindahkan ke sebelah kanannya, sehingga menjadi angkanya 4, 3, 2, 5, 6, 10, 8, 7, 9. Ingat bahwa pivotnya adalah masih angka 5. Berikutnya, masing-masing bagian atau masing-masing sublist dari sublist kanan maupun sublist kiri yang sudah dibagi oleh pivot tadi harus diselesaikan, yaitu yang sebelah kiri terdiri dari angka 4,
3, dan 2. Kemudian yang sebelah kanan ada angka 6, 10, 8, 7, dan 9. Kita bagi lagi pivotnya. Kita buat pivot lagi dengan cara membagi indeksnya seperti rumus ini, yaitu pivot sama dengan indeks awal ditambah indeks akhir dibagi 2. Nah, sisi yang sebelah kiri adalah indeks ke 0 ditambah 2 dibagi 2 sehingga indeks ke 1. Nah, ini. Kemudian yang sebelah kanan, indeks yang pertama adalah 4 atau indeks awal adalah 4, kemudian indeks yang terakhir adalah 8. 4 ditambah 8 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ini berarti pivotnya ada di indeks ke-6. Nilainya adalah 8. Nah, berikutnya kita selesaikan masing-masing bagian. Yang sublist kiri itu nilainya adalah 4, 3, 2, yang pivotnya adalah 3. Kemudian kita cek apakah sudah lebih besar dibanding dengan yang sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, karena ternyata lebih besar, maka ini dipindahkan sebelah kanannya dan ini dipindah sebelah kirinya sehingga menjadi 2, 3, 4. Kemudian yang sebelah kanannya juga sama prosesnya. Ini diperiksa apakah lebih kecil atau lebih besar dibanding pivotnya. Jika lebih besar dipindah ke kanan, jika yang lebih kecil dipindah ke kiri, sehingga urutannya menjadi 6, 7, 8, 10, dan 9. Nah, yang terakhir ini adalah dilakukan pemeriksaan kembali apakah sudah lebih kecil atau belum. Nah, kalau sudah, maka ternyata ini belum, maka perlu dilakukan 1 kali penukaran lagi untuk memenuhi syarat urut secara ascending. Nah, ini adalah penjelasan dari yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama yaitu memilih nilai pivot dengan rumusnya adalah nilai awal, nilai indeks ke-0 ditambah nilai indeks terakhir dibagi menjadi 2, dimana nilai tengah elemen biasanya digunakan sebagai nilai pivot. Akan tetapi nilai di bagian elemen apapun sebenarnya boleh dilakukan atau boleh digunakan. Nah, selanjutnya yaitu melakukan pembagian tadi berdasarkan pivot, yaitu mengatur ulang semua elemen sehingga semua elemen yang lebih rendah dari nilai pivot dipindahkan ke sebelah kiri, atau sedangkan semua elemen yang lebih besar nilainya maka dipindahkan ke sebelah kanan. Ini kalau diurutkan secara ascending. Nilai yang sama dengan pivot itu boleh diletakkan di mana saja, baik di sebelah kirinya atau sebelah kanannya, itu tidak masalah. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pembagian data dimungkinkan tidak dalam jumlah yang sama antara sublist sebelah kiri atau di sebelah pivot dan sublist sebelah kanan atau yang di kanan pivot. Kemudian berikutnya adalah mengurutkan semua bagian baik kiri maupun bagian yang kanan menggunakan algoritma secara rekursif, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, hingga datanya bisa dikatakan yang lebih kecil di sebelah kiri, kemudian yang agak besar di sebelah kanannya sampai yang terakhir. Kompleksitasnya bagaimana? Kasus terburuk atau worst case di dalam metode quickshot itu adalah terjadi jika terbentuk partisi dengan komposisi sublist antara n-1 elemen dan 0 elemen, sehingga pemanggilan fungsi secara rekursif dengan array berukuran dengan array yang nilainya 0, maka akan langsung kembali. Kasus terbaiknya adalah jika terjadi atau jika terbentuk partisi dengan masing-masing komponen seimbang. Artinya adalah baik yang
di kiri pivot maupun di sebelah kanan pivot itu memiliki jumlah ukuran data yang sama dengan ukuran masing-masing tidak lebih dari n dibagi 2. Kasus berikutnya adalah kasus rata-rata atau average case, yaitu terjadi dari perimbangan pivot antara terbaik dan terburuk yang dalam praktiknya lebih mendekati kasus terbaik dibanding dengan worst case atau kasus terburuk. Kelebihannya apa? Kelebihan dari quickshot antara lain adalah memiliki kompleksitas O, N, log N. Algoritma yang digunakan itu cukup sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman. Quickshot juga merupakan algoritma yang paling cepat dibandingkan dengan algoritma mergeshot maupun heapshot. Dengan sedikit tambahan memori, maka algoritma ini dapat melakukan proses secara langsung pada input atau in place. Artinya dapat digunakan dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka maupun karakter. Kekurangannya apa? Kekurangannya antara lain adalah jika terjadi kesalahan sedikit misalnya dalam penulisan program akan menjadikan kerja tidak beraturan sehingga berakibat pada hasil yang tidak benar atau tidak pernah selesai. Contohnya kalau kita misalnya membuat suatu program, kemudian program itu kita jalankan, ternyata programnya itu berjalan terus sampai tidak ada hentinya, sehingga program itu bisa dikatakan tidak efektif atau tidak berjalan dengan baik karena dia looping terus tidak ada hentinya sehingga menghabiskan memori. Nah, dalam kasus terburuk atau worst case yang memiliki kompleksitas O atau N kuadrat akan cenderung tergantung pada data yang dimasukkan. Secara umum bersifat tidak stabil, yaitu mengubah urutan input dan hasil akhirnya dalam hal inputnya bernilai sama. Pada penerapan secara rekursif, bila terjadi kasus terburuk atau worst case, dapat menghabiskan stack dan memacetkan program yang dijalankan. Baik, itu tadi mengenai quickshot. Berikutnya yang terakhir adalah heapshot. Heapshot merupakan algoritma pengurutan yang bisa dikatakan paling lambat dibandingkan dua algoritma sebelumnya, yaitu dibandingkan dengan algoritma mergeshot dan quickshot, karena memiliki kompleksitas dibandingkan algoritma yang memiliki kompleksitas O atau N log N. Cara bekerjanya dilakukan dengan menentukan elemen terbesar atau terkecil dari sebuah daftar elemen array atau list, selanjutnya ditempatkan di bagian akhir atau awal daftar tersebut. Metode pengurutan dilakukan dengan cara menyerupai binary tree atau pohon biner, yaitu dengan cara menggambarkan sebuah array menjadi binary tree yang nantinya nilai pada masing-masing indeks akan diurutkan. Ada beberapa istilah dalam heapshot. Yang pertama adalah node. Node itu adalah setiap indeks ini disebut sebagai node, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini disebut sebagai node. Kemudian ada namanya edge. Edge itu adalah garisnya, ini disebut edge, yang menghubungkan tiap-tiap node. Nah, ini disebut sebagai edge. Kemudian ada namanya leaf. Leaf itu adalah node yang paling ujung yang tidak memiliki child node atau node turunan. Nah, ini node 8, 9, 10, 6, 7 ini disebut sebagai leaf karena tidak memiliki node turunan.
Kemudian yang paling tinggi disebut sebagai root. Root yaitu node paling awal pada sebuah heap. Ada beberapa jenis heap. Yang pertama adalah max heap, yaitu kondisi heap tree yang memiliki nilai tertinggi berada di node root. Artinya misalnya kita punya data sebanyak 5, terus kemudian dalam data tersebut berisi angka 2, 3, 9, 10, 50, dan 16 misalnya. Yang paling tinggi adalah angka 50. Maka max heap itu adalah nilai yang 50 berada di node root, kemudian bawahnya yang lebih rendah, kemudian bawahnya sampingnya child node-nya juga lebih rendah. Kemudian setiap child node memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai yang dimiliki parent node. Berikutnya min heap adalah kondisi di mana nilai terkecil berada di node root dan setiap child node memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai yang dimiliki oleh parent node-nya. Ini adalah kebalikan dari kebalikan dari max heap. Pada metode heap sort yang berbentuk heap tree kebanyakan menggunakan max heap. Artinya menggunakan kondisinya seperti ini. Jadi yang paling tinggi adalah nilai rootnya, kemudian child node-nya itu memiliki nilai yang tidak lebih besar dibanding dengan root. Tahapannya bagaimana? Ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan proses pengurutan dengan metode heap sort. Yang pertama yaitu dilakukan dengan proses membuat heap tree, yaitu dengan cara mencari dan menentukan node root terlebih dahulu. Nah, node root itu atau node pertama dari suatu heap tree biasanya adalah indeks pertama di array, yaitu indeks ke 0. Sedangkan node awal berada di posisi indeks ke 1. Setelah node root ditemukan, selanjutnya menentukan child node dari node root. Child node terbagi menjadi dua, yaitu left child dan right child. Untuk menentukan left child maupun right child dan parent digunakan rumus left child sama dengan 2i. Contoh left child dari 1 sama dengan 2 kali 1, yaitu left child-nya 2. Sementara right child-nya adalah 2i plus 1. Jadi yang ke ganjil itu biasanya adalah right child. Contoh right child adalah 1 kali 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Parent sama dengan i dibagi 2. Contoh parent dari 3 adalah 3 dibagi 2 sama dengan 1, di mana pembulatan hasil dilakukan ke bawah, bukan ke atas. Contoh pengurutan menggunakan metode heap sort. Sebagai contoh, kita memiliki array A, jumlah datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya data sejumlah 10 yang terdiri dari angka 4, 1, 3, 2, 16, 9, 10, 14, 8, dan 7. Kita buat pohon heapnya. Ingat bahwa yang angka pertama itu selalu digunakan sebagai node root. Nah, ini cara penulisannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini urutannya dimulai dari indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4, indeks ke dan seterusnya. Ada 10 node ini. Node 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, karena rootnya diisi oleh indeks ke 1, indeks ke 0 dari array, maka ini dimasukkan ke sini, 3 dimasukkan ke sini, angka 4 dimasukkan ke node pertama, angka 1 dimasukkan node kedua, 3 masuk node ketiga, 2 masuk node kedua, 16 node ke 15, 9 node ke 6, 10 di node ke 7, 14 di node ke 8, 8 di node ke 9, dan 7 di node ke 10. Berikutnya bagaimana? Dari array tadi, heap tree yang terbentuk dari array A tadi memenuhi belum memenuhi kondisi max heap, artinya yang paling tinggi kan tadi yang angka yang paling tinggi dari ini. Nah, ini yang paling tinggi kan 16. Tetapi kondisinya saat ini yang paling tinggi atau di root ini adalah angka 14. Artinya apa? Artinya adalah yang paling tinggi itu bukan yang paling tinggi nilainya atau yang paling besar nilainya adalah 16, itu belum berada di node root. Nah, kondisi max heap mensyaratkan bahwa nilai yang paling tinggi, nilai yang paling besar harus berada di node root atau node pertama. Oleh karena itu dibutuhkan metode untuk membuat heap tree tersebut memiliki kondisi max heap. Terdapat dua metode yang digunakan, yaitu build max heap, metode yang digunakan untuk membuat heap tree memenuhi kondisi dari max heap. Yang kedua, max heap file. Max heap file ini digunakan untuk melakukan koreksi posisi dari indeks yang dipilih, apakah posisinya sudah memenuhi kondisi max heap atau belum. Misalnya kita punya contoh suatu data array yang terdiri dari 9 angka, yaitu 3, 9, 7, 2, 11, 16, 4, 13, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sesuai dengan algoritma heap sort tadi, maka kita harus membuat suatu pohon heap. Bagaimana? Yaitu yang pertama, indeks pertama diletakkan sebagai root di node pertama, kemudian node berikutnya yaitu 2 di sini, 3 di sini, node 4 di sini, node 5 di sini, node 6 di sini, node 4 di sini, node 7 di sini, 13 ada di node ke-8 dan 12 ada di node ke-9. Ini adalah pembuatan pohon heap sudah selesai atau heap tree-nya sudah selesai. Terus bagaimana proses selanjutnya? Proses selanjutnya adalah membuat nilai yang ada di root ini, dia harus nilainya adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah 16. Nah, bagaimana supaya prosesnya 16 ini berada di sini, padahal 16 kan ada di node 16 ini. Nah, caranya adalah begini. Tahap pertama, kita periksa, ini namanya max heap file. Max heap file itu adalah pemeriksaan apakah node yang di atasnya sudah lebih besar atau ya belum. Kalau sudah lebih besar, maka tidak perlu ditukar. Nah, kita mulai dari node yang dari leaf yang paling bawah, 2 dan 13. Apakah perlu ditukar? Tidak, karena 13 sudah lebih besar dibanding dengan 2. Kemudian 12 dengan 3, apakah perlu ditukar? Tidak, karena 12 sudah lebih kecil dibanding dengan 13. Maka kondisinya ini sudah
dianggap selesai. Kemudian yang berikutnya adalah sebelah kanan radialnya ini. Nah, diperiksa antara 16, 7 dan 4. 7 di sini 7, di sini 16, 4. Ternyata 7 dengan 16 itu lebih besar 16 dibanding dengan 7. Karena lebih besar 16, maka 16 pindah ke posisi 7 di sini. Jadinya begini. 16, 7. Nah, kita lihat perbandingannya, apakah 4 dengan 16 lebih besar? Ternyata tidak. Sehingga posisinya menjadi 16 di atas, di bawahnya yang lebih rendah di bawahnya atau radialnya ada 7, radialnya ada 4. Berikutnya kita periksa yang note sebelah sini atasnya. Nah, yang ini. Kita lihat perbandingannya. Kita lihat angkanya 9, 13 dan 11. 9 dengan 13 ternyata lebih tinggi atau lebih besar nilainya 13. Maka karena lebih besar, maka 13 dipindah ke 9, dipindah ke tempatnya 9 dan 9 dipindah ke 13. Jadinya begini. Nah, rootnya begini. Urutannya. Note-nya begini. Berikutnya adalah langkah berikutnya, kita periksa kembali antara 2, 12 dan 9. Apakah 12 lebih besar dari 9? Ternyata benar, sehingga tidak perlu ditukar. Ini pertukarannya 9, 12. Ini tidak perlu, karena ini tadi 9 dan 12 nilainya lebih besar 12, maka ini perlu ditukar. Nah, ini ditukar 9 ke 12 dan 12 ke 9. Berikutnya adalah angka yang sebelah sini. 7, 16, yang berikutnya adalah note yang ini. 3 note teratas, yaitu note 1, note 2, dan note 3. Kita periksa 13, 3, dan 16. Ternyata 16 memiliki nilai yang lebih tinggi, sehingga harus dipindah ke yang paling atas. Nah, ini perbandingannya. Ini harusnya bukan 16 tapi ini adalah 13. 16 jadinya begini. 16 paling tinggi, 3, 7. Nah, ini perlu ditukar lagi karena 7 itu nilainya lebih besar. Yang ini lebih besar dibanding dengan angka 3. Sehingga ini harus ditukar. Kondisinya akan menjadi seperti ini. 16 sudah paling lebih tinggi dibanding childnya 13 dan right childnya, dan 13 dengan 12 sudah lebih tinggi. 12, 2, 9 lebih paling tinggi 12, 7, 3, 4. Ini yang paling tinggi adalah angka 7. Nah, karena sudah tercapai max heap, artinya node root ini sudah yang paling besar, maka angka yang paling besar ini node rootnya diambil, ditaruh di paling ujung sini, karena kita akan mengurutkan dengan metode pengurutan ascending. Artinya ini 16 dipindahkan ke sini, kemudian berikutnya ini dianggap sudah selesai. Terus langkah berikutnya adalah mengulangi langkah yang sama. 2, 12, 13, 11, 3, 7, 4. Nah, yang 16 ini dianggap sudah hilang, sehingga nanti heap tree-nya menjadi 2, 12, 13, 10, 11, 3. Kalau diurutkan dari node pertama itu adalah 9, 13, 7, 12, 11, 3, 4, 2, 6. Nah, ini 9, 3, 7, 12, 11, 3, 4, 2. Terus kemudian yang 16 ini diabaikan. Berikutnya membuat max heap dan melakukan max heap file lagi atau pemeriksaan supaya nilainya yang paling
tinggi, rootnya berada di paling atas. Setelah berada di paling atas, nanti dipindahkan ke sebelah kirinya begini. Sudah paling atas, pindah sebelah kirinya lagi. Sudah paling tinggi nilainya, sudah paling besar, pindah ke sebelahnya. Begitu seterusnya sampai kondisinya menjadi urut. Demikian materi kali ini, mulai dari rekursi, pengurutan makeShot, quickShot, dan yang terakhir adalah hipShot. Semoga dengan adanya video ini tidak mengurangi pemahaman Anda semua dalam mempelajari materi pengurutan yang lebih advance. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.